Shalom semuanya, kita berjumpa lagi untuk anugerah Tuhan yang luar biasa kita boleh ketemu. Mari kita menaikkan satu pujian Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Itulah anugerah Tuhan yang sangat besar. Dulu kita berjalan di jalan yang sesat, kini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita melihat sebagian firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 28 sampai 42. Saya akan membacakannya, mari kita menyimak di rumah. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita mungkin tidak lagi disibukkan oleh pelayanan yang ada di dalam gereja. Ya, yang tadinya kalau di gereja yang beberapa waktu yang lalu kita merayakan Jumat Agung, memperingati Jumat Agung, merayakan Paskah, begitu banyak kesibukan yang akan kita lakukan. Begitu juga beberapa waktu yang lalu KW ulang tahun yang ke-26. Mungkin kalau tidak ada virus ini akan banyak sekali kesibukan-kesibukan yang akan kita lakukan. Namun apakah kesibukan itu mengganggu di dalam kehidupan kita, mengganggu perhatian kita? Di sini kita membaca satu bagian. Yesus berkata kepada Marta, di tengah-tengah dia begitu banyak kesibukan yang dia lakukan, Yesus dengan penuh kasih, Yesus dengan penuh kelembutan berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu." Apa itu, saudara? Hanya satu saja yang perlu. Yaitu Maria telah memilih satu yang paling berarti, yaitu duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun saat ini kesibukan kita, apakah kita duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan terus perkataan Tuhan Yesus? Mungkin kita tidak lagi sibuk di gereja.
Tapi apa kesibukan kamu selama kamu stay at home? Apa kesibukan-kesibukan yang engkau lakukan? Apakah kesibukan itu mengganggu perhatianmu kepada Tuhan Yesus? Jika itu sungguh-sungguh mengganggu, mengalihkan perhatian kamu kepada Tuhan, saatnya kita harus menata ulang kehidupan kita. Kita harus reset kehidupan kita. Karena tanpa duduk di bawah kaki Yesus, hidup kita tidak akan menjadi benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Marta di tengah-tengah kesibukan dia bukan berarti salah dia sibuk. Tidak, apalagi dia sibuk untuk Tuhan. Itulah adalah satu hal yang sangat bagus, satu hal yang sangat bermanfaat di dalam hidupnya. Justru satu hal yang sangat baik untuk Tuhan. Karena kesibukan dia lakukan adalah untuk Tuhan. Namun yang menjadi masalah bagi Marta adalah perhatiannya mulai terganggu, sehingga ia mempersalahkan, ia menjadi sangat marah, ia menjadi sensitif. Karena apa? Karena dia mulai melihat apa yang saya telah lakukan, apa yang saya telah perbuat, semuanya yang telah saya lakukan, semua yang saya lakukan. Sehingga dia mulai mengkritik orang lain yang tampaknya, yang kelihatannya tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang bahaya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika hidup kita ini diisi dengan banyak kesibukan, banyak sekali hal-hal yang menyita perhatian kita. Sibuk mengurus anak, sibuk mengurus suami, sibuk mengurus pekerjaan, dan sibuk hal-hal yang lainnya. Jika kesibukan-kesibukan itu menyita perhatian kita, mengambil waktu kita untuk tidak datang kepada Tuhan, itu yang menjadi masalah. Dan apalagi jika kesibukan itu membuat kita marah, membuat kita menjadi mudah tersinggung, itu masalahnya. Dan mulai mengkritik orang lain. Orang lain tidak melakukan itu, orang lain tidak melakukan itu berarti kita harus mulai meriset ulang hidup kita. Karena hidup kita sudah tidak berjalan di arah yang benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa di dalam rumah, diam di dalam rumah. Kita bisa memilih membiarkan waktu itu berlalu begitu saja. Kita bisa memilih mengisi kesibukan demi kesibukan sehingga waktu itu berlalu begitu saja. Atau kita bisa memilih untuk duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan perkataannya, mendengarkan pengajarannya. Waktu itu sama-sama berlalu, bukan? Pada saat kita menenggelamkan diri dalam kesibukan kita, waktu itu berlalu. Pada saat kita memuji Tuhan, mendengar ajaran Tuhan, membaca Alkitab, waktu itu juga akan berlalu. Mana yang kita pilih? Apakah kita terus mengisi waktu kita dengan kesibukan? Atau kita mulai menyadari dan mulai reset kehidupan kita, mulai menata ulang kehidupan kita untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, COVID adalah hal yang serius pada saat ini. Ya, jangan lengah, jangan menyepelekan, jangan menganggap itu karena sudah hampir 3 bulan kita menyia-nyiakan waktu seperti tenggelam begitu saja dalam kesibukan kita sehari-hari. Coba saudara bayangkan, Jumat lagi, minggu lagi ke minggu lagi, begitu cepat waktu berlalu. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mulai menata ulang? Apakah kita mulai mereset ulang kehidupan kita? Memikirkan ulang apakah benar waktu-waktu ini yang saya jalankan sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Saudara yang terkasih, apapun kesibukan yang saat ini engkau lakukan, Tuhan hari ini berkata di dalam firman-Nya, Marta, Marta, dengan kasih, bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan,
Tapi Tuhan datang kepada setiap kita yang tenggelam di dalam berbagai macam kesibukan. Tidak ada waktu lagi untuk menyembah Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk memuji Tuhan. Tuhan datang kepadamu. Tuhan berkata kepadamu, Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan berbagai macam kekhawatiran. Dan engkau menyusahkan diri. Tapi hanya satu hal, hanya satu yang kau perlu. Memilih seperti Maria, duduk di bawah kaki Yesus untuk terus mendengar ajaran Tuhan, untuk terus mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara, jangan biarkan waktu ini berlalu. Reset ulang hidupmu, reset ulang hidupmu, tata ulang hidupmu, agar waktu ini tidak berlalu begitu saja. Kita naikkan satu lagu ini sebagai satu doa kita di hadapan Tuhan. Satu hari lagi. segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya satu yang kami perlu. Ajar kami Tuhan mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.